Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Adi Nurbaiki Sandi, dan di sini pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pertanyaan-pertanyaan, yaitu tentang relevansi dan tantangan pendidikan Islam di era digital masa kini. Dan mungkin di sini saya akan memaparkannya melewat bantuan teknologi yang memang supaya lebih sampai penjelasan saya, dan juga jika terlalu jauh saya harus berteriak karena tidak enak juga. Oke, tentang relevansi dan tantangan pendidikan Islam di era digital. Oke, yang pertama yaitu mengapa ilmu pendidikan Islam tetap relevan di era digital masa kini. Mengutip dari buku Islam dan Sekularisme Alatos, yaitu pendidikan Islam bertujuan membentuk insan beradab dan bukan hanya sekedar transfer ilmu. Nah, dari situ juga kita sudah membayang ya tentang pendidikan Islam itu bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi bisa membentuk insan-insan yang beradab, tentang adab. Oke. Dan di era digital, lalu informasi yang cepat membawa potensi negatif seperti hoax, lalu apalagi ya, seperti ujaran kebencian, terus hingga materialisme. Pendidikan Islam tetap relevan karena menjadi filter moral dan akhlak. Menurut Joharain, dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang harus diintegrasikan ke setiap semua mata pelajaran, sehingga membentuk generasi yang cerdas secara akademis sekaligus berkarakter. Jadi dalam buku tersebut kita harus mengambil tentang tanggung jawab dan kasih sayang yang memang dalam pendidikan Islam itu harus adanya dalam semua mata pelajaran, sehingga juga membentuk generasi yang cerdas dan juga akademis juga, dan sekaligus berkarakter tentang bukan hanya tentang kognisi tapi afektif juga sangat penting. Oke, itu tentang mengapa pendidikan Islam itu masih relevan ya di masa kini di era digital. Oke, lanjut ke nomor 2, tantangan modernisasi pendidikan Islam dan solusi. Oke, tantangan terbesar adalah menjaga ruh spiritual seperti keikhlasan, kecintaan kepada Allah, dan pembinaan akhlak di tengah modernisasi teknologi. Dalam buku Pendidikan Islam dan Tantangan Modernisasi Al-Azra, modernisasi metode dan kurikulum jangan sampai mengorbankan tazkiyatun nafs. Jadi jangan mengorbankan tazkiyatun nafs dalam modernisasi metode dan kurikulum. Lalu, solusinya adalah pendekatan integratif, memanfaatkan teknologi seperti e-learning, multimedia sambil tetap menjaga pembinaan rohani dan keteladanan guru uswah hasanah dan strategi pendidikan Islam lah di buku. Oke. Jadi bukan hanya tentang kita itu tidak menyampaikan teknologi ya, tapi solusi adalah pendekatan integratif, memanfaatkan teknologi. Begitu. Nah, itu nomor 2. Dan nomor 3, tentang kekuatan dan kelemahan sistem kholaqoh atau slogan versus kelas modern. Nah, ini suka adanya ya, termasuk dalam tantangan juga ya. Kalau misalkan kelas modern itu lebih ke kekinian, ataupun kalau slogan malahan mungkin ada lah, tapi di pesantren itu kan terkenalnya. Nah, menurut Dovir, dalam buku Tradisi Pesantren, kekuatannya itu adalah kedekatan guru santri, pembelajaran personal, dan efektif membentuk akhlak. Nah, jadi dalam buku tersebut tuh, dalam slogan tuh lebih ke kedekatan guru dan santri, dan juga pembelajaran yang memang personal, face to face, secara dan efektif, sangat efektif dalam membentuk akhlak. Saya juga memang lebih mendukung tentang slogan tersebut yang memang adanya dalam pesantren.
sangat sangat efektif karena langsung hadap-hadapan. Slogan itu tidak hanya mendengarkan saja tapi langsung bisa diskusi atau langsung bertanya ataupun apalah. Lalu untuk kelemahannya adalah sulit diterapkan untuk banyak siswa dan sulit dievaluasi secara kuantitatif. Memang dalam hal ini memang banyak siswa dan sulit dievaluasi. Diterapkan di banyak siswa memang susah, jadi tidak terkontrol semua. Jadi mungkin kalau misalkan kebanyakan siswa itu metode slogan tersebut itu kadang-kadang jadi terhalang, dan juga dari evaluasi juga kan karena pasti berbeda-beda per orang, itu sangat sulit secara kuantitatif. Saat ini metode ini bisa diadopsi sebagai pendamping kelas modern seperti untuk tahfiz atau kajian kitab kuning. Nah, oke. Dan itu bisa di dalam kelas modern tuh seperti untuk tahfiz itu kan contoh setoran tahfiz itu lebih ke langsung slogan ke yang menyetorkan dan yang disetorkan tentang ayat-ayat tahfiz ya. Lalu seperti kitab kuning itu masih bisa karena masih sering di dalam pesantren diajarkan atau dibiasakan, ya sudah menjadi sebuah adat. Lanjut ke nomor 4, mengapa dikotomi agama dan ilmu umum masih terjadi? Strategi menghapusnya juga bagaimana, ataupun kita lihat begini. Dalam buku pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi ya, dari Ajra dikotomi ini warisan sejarah kolonial dan anggapan bahwa agama dan sains tidak boleh bertemu. Jadi tetap adanya sebuah perbedaan ataupun yang memang menghalangi tidak bisa bersamaan. Dan strateginya yaitu pertama, kurikulum integratif dalam buku pengembangan kurikulum dari Sukmadinata. Lalu adanya pelatihan guru untuk mengajarkan sains berbasis nilai spiritual. Yaitu yang kedua. Lalu adanya juga mendorong riset interdisipliner, contoh fikih, terus lingkungan, ekonomi, syariah berbasis data. Nah itu. Jadi dalam yang namanya dikotomi ini mungkin warisan dulu itu memang ada sebuah penghalang ataupun benteng yang memang sangat-sangat kontroversial. Lalu lanjut ke nomor 5 dari yang namanya pendekatan pendidikan akhlak yang efektif. Nah, pendekatan bagaimana begitu kan? Nah, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, kita dalam pendidikan akhlak dan efektif harus pertama yaitu keteladanan, uswah hasanah. Guru atau orang tua jadi contoh. Lalu yang kedua adanya pembiasaan ta'dib, rutin menanamkan perilaku baik. Dan ketiga, refleksi kritis, diskusi kasus nyata. Nah mungkin ini sangat dalam ketiga poin dalam pendidikan akhlak yang efektif itu, pertama keteladanan, pembiasaan, dan refleksi kritis. Seperti keteladanan itu adanya contoh dari seorang orang tua, guru, dan juga pembiasaan rutin menerapkan perilaku baik. Dan yang ketiga yang sangat mungkin dalam kita itu harus lebih merutinkan lagi tentang refleksi kritis, tentang diskusi kasus nyata. Kita harus lebih pendekatan yang memang lebih daripada sebelumnya, memang selalu ada pembatasan. Dalam buku Desain Pendidikan Karakter, Jubaidi juga menambahkan pendekatan partisipatif dan kontekstual cocok untuk generasi digital. Cocok sekali karena berbeda dengan generasi sebelumnya yang memang kadang tidak menganjurkan tentang seperti diskusi kritis ataupun apa tentang memang. Dan pada hari ini kita harus dibiasakan untuk diskusi ataupun bernalar memang
pertanyaan-pertanyaan kasus nyata yang bisa didiskusikan. Dan terhadap yang tadi itu tentang contoh sebagai guru, nah itu bisa diskusikan dan biasakan perilaku yang baik. Lanjut, yang keenam yaitu pendidikan Islam dan isu kontemporer. Nah, pendidikan Islam sering dianggap tertinggal karena kurikulum kadang belum responsif. Ajra 2012 dalam pendidikan Islam dalam tantangan modernisasi. Padahal nilai-nilai Islam seperti rahmatan lil alamin sangat sesuai untuk HAM, lingkungan dan digitalisasi. Ya memang sangat-sangat sesuai seperti rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada yang harus dikontroversialkan dan itu sangat sesuai dengan hak asasi manusia, lingkungan, dan digitalisasi. Dalam buku Islam dan HAM, Hasan mengutip, Islam perlu dihadirkan sebagai solusi nyata terhadap isu-isu global. Nah, dan juga solusinya untuk supaya dalam HAM itu bagaimana gitu kan. Pertama, masukkan tema hak asasi manusia, lingkungan, dan etika digital ke kurikulum. Dari buku Pendidikan Islam dan Tantangan Global Hidayat. Jadi masukkan tema hak asasi manusia, lingkungan, dan etika digital ke kurikulum. Jadi harus bisa memasukkan, mengkontribusikan, bukan menjadi malah dikotomi begitu. Lalu yang keduanya adalah mendorong digitalisasi pesantren dan kitab kuning. Nah, mendorong digitalisasi pesantren dan kitab kuning itu supaya tidak tertinggal. Dan yang ketiganya adalah mengajarkan Islam sebagai ilmu yang selalu relevan dengan zaman. Tidak, Islam itu selalu mengikuti zaman, tidak mungkin pasti ada sebuah perubahan ataupun tantangan-tantangan yang baru, tapi insya Allah Islam itu sebagai ilmu yang selalu relevan dengan zaman. Nah, mungkin itu pertanyaan yang terakhir tentang pendidikan Islam dan isu kontemporer yang terkaitannya dengan HAM. Mungkin saya dicukupkan saja dari saya tentang relevansi ilmu pendidikan Islam di era digitalisasi yang kekinian yang memang banyak tantangannya. Oke, saya Dinali Nurbaya Pisani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.